Sampurasun, tepangkeun abdi Bojes. Saya akan membacakan karya sastra Pola Pikir Kiai Haji Abdul Syukur Yasin. Untuk merubah pandangan orang lain terhadap dirimu, harus dimulai dari dirimu sendiri. Rubah saja dulu pola pikirmu, setelah itu orang lain akan merubah pandangan terhadap dirimu. Yang engkau inginkan sebenarnya adalah pengakuan orang lain bahwa engkau ada. Tapi berapa nilainya tergantung engkau yang mengisi daftar kehidupan ini. Ketika engkau memutuskan hubungan dengan seseorang, maka sejak saat itu engkau tidak berhak lagi untuk membicarakan perihal masa lalu. Tutup saja mulutmu rapat-rapat. Aku tidak nyaman ketika engkau membicarakan perihal teman lamamu. Kalau mau bercerita, maka ceritakan yang lain saja. Aku tidak ingin mengetahui masa lalu. Simpan saja dalam hatimu. Aku hanya ingin melihat masa depanmu, bukan masa lalu. Sebaliknya, ketika temanmu yang mampu memutuskan hubungan dengan dirimu, segeralah bersepeda keliling kota sampai engkau lelah. Zaman sekarang menangis karena berpisah itu tradisi yang sudah jadul. Aku melihat hatimu riang ketika engkau dapat tertawa. Akan tetapi, aku baru melihat keindahan budimu ketika engkau mampu membuat orang lain berbahagia. Urus sendiri dan rawat yang baik. Tidak ada orang yang akan selalu bersamamu untuk selamanya, kecuali aku. Karena memang aku bertekad mencintaimu untuk selamanya. Silakan saja bila engkau ingin tampil berwibawa, tapi jangan karena ingin ditakuti, melainkan ingin dihormati. Untuk menjaga kewibawaanmu, seringkali engkau terpaksa harus dapat berpura-pura bahagia. Sekalipun demikian, lebih mudah daripada harus menerangkan kepada mereka tentang sebab-sebab hatimu terluka. Termasuk salah satu cara merawat diri supaya tampil berwibawa, jangan terlalu banyak bercerita tentang dirimu sendiri, karena banyak cerita tentang diri sendiri adalah satu indikator bahwa engkau tidak percaya diri. Satu hal yang teramat penting untuk menjaga kewibawaanmu di hadapan orang lain, yaitu jangan pernah bercerita tentang kekurangan-kekurangan dirimu atau bercerita bahwa engkau membutuhkan sesuatu. Sebab dunia ini terlalu banyak fakir miskin yang tidak punya apa-apa kecuali uang. Untuk sementara, cita-cita tidak usah terlalu tinggi, ingin dapat membahagiakan semua orang. Yang paling mudah saja, asal engkau jangan pernah menyakiti orang lain, atau sudah cukup baik. Untuk menjadi cukup dengan bersolek, tetapi untuk menjadi perempuan engkau harus berjuang sungguh-sungguh, dibuktikan dengan moralitasmu. Ketika engkau membutuhkan bantuan dari teman-temanmu, ternyata tidak ada satu tangan pun yang menjulur. Itu adalah pelajaran penting bagi dirimu. Untuk bisa hidup mandiri dalam kehidupan ini, jangan pernah lupa tentang ada. Jangan pernah lupa, tetapi jangan ada dendam. Bila ada orang yang merendahkan dirimu, tidak usah dijawab. Lebih baik diam saja. Karena dengan berdiam diri akan dirasakan lebih menyakiti
bagi orang itu. Ketika engkau ditinggalkan teman, tidak usah bersedih hati. Pada suatu hari pasti engkau mendapatkan penggantinya yang sepadan atau mungkin lebih baik. Sampai sekarang aku tidak pernah menyangkal apapun yang kau katakan padaku, sebab bagaimana mungkin aku menyangkal sedangkan engkau selalu mengiyakan apa yang aku katakan. Kebanyakan orang menduga dengan tercapainya suatu keberhasilan kita merasakan kebahagiaan, sehingga disimpulkan bahwa keberhasilan adalah kunci kebahagiaan. Kenyataannya justru terbalik, kebahagiaanlah yang sebenarnya yang menjadikan kunci keberhasilan. Ketika hatimu cukup berani untuk menantang segala akibat yang bakal terjadi, termasuk kemungkinan gagal, maka jarakmu dengan keberhasilan sudah dekat. Engkau tidak berdosa terlahir sebagai bayi miskin karena dilahirkan dari keluarga miskin, tapi engkau berdosa jika tidak melawan kemiskinan. Jangan merasa kecil hati. Kita melihat orang-orang kaya yang hartanya berlimpah ruang, kebutuhan mereka jauh lebih banyak dari kebutuhan kita. Sebaliknya jam tidur mereka lebih sedikit dari jam tidur kita. Mohon maaf bila engkau merasa kurang nyaman, karena aku selalu menegurmu dan meluruskanmu. Sebenarnya aku ingin membuktikan diriku kepadamu bahwa aku benar-benar mencintaimu, bukan hanya sekedar menyenangkan dirimu. Ingin kaya boleh saja, bekerja keras bagus sekali, tapi jangan lupa untuk menikmati kehidupan ini. Ketika engkau telah mampu ikut merasakan penderitaan orang lain, berarti engkau sudah punya indera keenam yang akan meningkatkan kebahagiaanmu. Sekarang aku tinggal menunggu keputusan lebih cepat, lebih baik. Jangan terlalu lama. Aku sudah tidak sabar menanti mengenai penentuan jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Engkau yang menentukan sendiri. Siapa wali nikah yang akan mewakilkan dirimu, juga dirimu sendiri. Perempuan sekarang punya hak penuh untuk menentukan nasibnya sendiri. Indramayu 20 bulan 5 2019. Pola pikir karya Kiai Haji Abdul Syakur Yasin. Saya ucapkan satu nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.